Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi perihal teori dasar kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama saya sendiri, RR Shirlita Saptaika Wardani. Yang kedua ada Safira Salsabila. Yang ketiga ada Dida Yudantara. Yang keempat ada Meida Ayu. Teori dasar kepemimpinan dibagi menjadi 4, yakni yang pertama ada sifat-sifat pemimpin, yang kedua ada pasca dasar kepemimpinan Gajah Mada sebagai kearifan lokal, yang ketiga ada kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, yang keempat ada kepemimpinan Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Teori munculnya kepemimpinan dibagi menjadi 3, yang pertama teori genetis, yakni leader are born and normed, yang berarti bahwa pemimpin itu dilahirkan atau bakat lahir bukannya dibuat. Dalam keadaan yang bagaimanapun, seseorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Disebutkan pula bahwa gen sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Yang kedua ada teori sosial, leader are made and not born, yakni pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya lahir secara kodrati. Para penganut teori ini mengetengahkan bahwa pendapat yang mengatakan setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Yang ketiga ada teori ekologis, yakni seorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinannya. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkannya lebih lanjut. Selanjutnya ada sifat-sifat pemimpin. Yang pertama ada jujur, yang kedua ada sebagai inspirator, yang ketiga ada cakap dan cerdas, yang keempat ada peduli, yang kelima ada adil, yang keenam ada berani, yang ke-17 kasih, yang ke-8 mempunyai tekad, yang ke-9 bijak, yang ke-10 dewasa, yang ke-11 berambisi untuk maju, yang ke-12 setia, yang ke-13 bisa mengendalikan diri, yang ke-14 mandiri, yang ke-15 bisa bekerja sama, yang ke-16 menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saya sebelumnya tentang penyebab kesalahan yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin. Penyebab kesalahan yang pertama yang biasa dilakukan oleh pemimpin yaitu enggan atau malas. Dalam hal ini, jika pemimpin sudah malas ataupun enggan untuk bergerak, maka semuanya juga tidak akan bergerak dan tidak akan tercapainya apa yang diinginkan. Lalu, seorang pemimpin harus dapat mengatur waktu untuk semua anggotanya, agar dapat mengetahui apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana kegiatan tersebut berjalan. Hal tersebut dapat menjadi bumerang saat seorang pemimpin tidak memiliki waktu untuk anggotanya ataupun memiliki keterbatasan waktu. Yang selanjutnya, kegagalan dalam memisahkan antara gejala dan masalah. Suatu kesalahan juga dapat disebabkan oleh pemimpin yang tidak dapat membedakan apa itu gejala dan masalah. Oleh sebab itu, pemimpin tidak dapat menyadari bahwa hal tersebut itu merupakan gejala yang dapat berdampak dan menimbulkan suatu masalah. Jika hal tersebut tidak dapat dibedakan, pemimpin tidak dapat melakukan langkah preventif ataupun langkah untuk mewaspadai ataupun mengatasi hal tersebut. Selanjutnya ada perbedaan antara kondisi dan kriteria juga dapat menyebabkan ketidaktercapaiannya suatu tujuan yang telah direncanakan. Lalu keinvalidan data dan informasi juga bisa menyebabkan seorang pemimpin melakukan kesalahan dan dapat berakibat fatal untuk kedepannya. Lalu yang selanjutnya tidak sistematis ataupun tidak terstruktur. Rencana yang dilakukan, bila dilakukan dengan sistematis agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. Hal tersebut dapat berjalan dengan lancar, juga merupakan suatu yang penting dan jika tidak dilakukan, akan membuat semua rencana tidak dapat berjalan dengan semestinya. Lalu untuk hal yang sangat mendasar selanjutnya yaitu emosi. Emosi merupakan hal yang sangat mendasar yang harus dikontrol oleh seorang pemimpin agar pemimpin tersebut tidak terbawa suasana di dalam keanggotaannya. Lalu yang terakhir untuk penyebab kesalahan, pemimpin tidak berhasil menemukan faktor X. Menemukan faktor X merupakan pembeda
dari seorang pemimpin dalam mencapai tujuannya. Seorang pemimpin dapat dikatakan tidak berkembang jika faktor X ataupun faktor pembeda tersebut tidak dapat ditemukan. Lalu materi selanjutnya, seorang pemimpin harus dapat memberi inspirasi yang pertama. Inspirasi yang diberikan dapat berupa inovasi maupun ide-ide yang sebelumnya tidak pernah ditemukan ataupun dicari. Hal tersebut dapat menjadikan pembeda dari pemimpin-pemimpin lainnya. Lalu seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi. Mempengaruhi di sini, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi anggotanya untuk menjadi lebih baik agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan bersama. Lalu seorang pemimpin harus dapat membujuk maupun melakukan persuasi, membujuk anggota dengan cara mempengaruhi dan berkomunikasi dengan baik dapat dilakukan agar anggotanya juga merasa nyaman berada di bawah pimpinan tersebut. Itu dapat dilakukan juga menciptakan suatu hubungan dengan motivasi. Hal itu ya dapat dilakukan dengan memberi motivasi agar mereka dapat bekerja dengan efektif dan mereka juga sadar bahwa pemimpinnya peduli dengan kesejahteraan mereka. Lalu untuk menciptakan visi untuk orang lain dengan tujuan yang ingin dicapai bersama dan mengarahkan semua anggota yang ada di dalamnya untuk dapat mencapai visi bersama-sama. Dari kesemuanya tersebut memiliki tujuan yang dilakukan oleh pemimpin adalah untuk membentuk perubahan yang berguna untuk anggota, keseluruhan anggota, bangsa, dan negara. Lalu selanjutnya ada panca dasar kepemimpinan Patih Gajah Mada sebagai kearifan lokal yang mampu mempersatukan Nusantara. Patih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang mahapati dari kerajaan Majapahit yang kerajaan tersebut telah hadir jauh sebelum saat ini. Dalam sejarah Indonesia, menjadi inspirasi bagi para pendiri bangsa ini untuk bisa menyatukan kembali Nusantara ke dalam satu sumpah pemuda yang terinspirasi dari Sumpah Palapa Gajah Mada yang berbunyi, saya baru akan berhenti berpuasa makan kelapa kalau Nusantara sudah takluk di bawah kekuasaan Majapahit. Menjadi negara yang berdaulat di Indonesia. Pemikirannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dituangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Patih Gajah Mada dapat disejajarkan dengan para ahli filsafat Yunani kuno seperti Herodotus, Aristoteles, Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Menurut Gajah Mada, hanya ada dua pilihan, yakni sebagai pemimpin ataupun sebagai orang yang dipimpin. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Meida Ayuregita, akan melanjutkan mempresentasikan materi sebelumnya. Patih Gajah Mada. Sebagai pemimpin, maka ia harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memimpin atau kapabilitas, serta dapat diterima oleh yang dipimpin ataupun atasannya, atau acceptable. Kemampuan dalam arti mampu memimpin, mampu mengorbankan diri demi tujuan yang ingin dicapai, baik korban waktu, tenaga, materi, serta dapat diterima atau dapat dipercaya oleh anggota masyarakat dan pejabat yang di atasnya. Sedangkan sebagai anggota yang baik, harus memiliki loyalitas, patuh, dan taat pada perintah atasan sebagai pemimpin, dan rela berkorban, serta bekerja keras untuk mendukung atasan dalam pencapaian tujuan yang dalam ajaran agama disebut Satya Bela Bhakti Prabu. Hubungan kerjasama yang saling membutuhkan ibarat singa dengan hutan. Sukses dalam mencapai tujuan bersama. Tidak ada pemimpin yang sukses tanpa didukung masyarakatnya, demikian pula sebaliknya. Kepemimpinan Pancadasa Gajah Mada. 1. Wijana atau pemimpin harus bijaksana dan tekun. 2. Mantri Wira, pembela negara sejati.
3. Bijaksana naya atau bijaksana. 4. Matangguan atau dapat kepercayaan tinggi dari bawahan. 5. Satya Bhakti Prabu, taat, setia, dan bakti kepemimpinan. 6. Waknana, memiliki seni atau kepandaian berpidato. 7. Sari Jawa Pasama, tidak sombong, selalu bermuka manis atau pemaaf. 8. Dirot Saha, rajin dan bersungguh-sungguh. Tan Lalana, gembira, periang, dan tidak mudah sedih. Jiwa Cita, berhati baik dan jujur. 11. Tan Satrisna, tidak egoistis. 12. Masihi Samasta Buana, penyayang dan cinta alam. 13. Jino Pratidina, tekun menegakkan kebenaran. 14. Sumantri atau bersikap sebagai abdi negara yang baik. 15. Anayaken musuh, memusnahkan musuh negara. 2. Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara dan kepemimpinan masa depan. Gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, atau di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso, atau di tengah memberikan memotivasi. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan atau support. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepemimpinan masa depan. Masa depan sama dengan masa keemasan, sama dengan Indonesia emas. Kapan? Membutuhkan pemimpin 24 karat, bukan pemimpin sekarang. Integritas dengan berbagai sifat unggul, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Visioner, kemampuan mengenali masalah sebelum menjadi keadaan darurat, yang dapat menciptakan perubahan positif. Pemimpin yang transformasional. Berpikir tegas, cepat, tepat, dan besar. Memiliki global leadership skills, continuous capacity to transform, global mindset, global network, rahmatan lil alamin. Kemampuan untuk senantiasa menciptakan perubahan ke arah yang positif dalam diri, organisasi. Dengan mindset hari ini harus lebih baik dari kemarin. Continuous improvement. Menyadari adanya perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika, multikulturalisme. Tetapkan standar kerja tinggi, membangun sinergitas atau teamwork. Executive style, perpaduan yang harmonis dari intellectuality, mentality, morality, IQ, EQ, SQ, pribadi unggul, sidik, amanah, tablik, fatonah. Berbuat yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memerlukan pemimpin yang transformasional, memiliki global leadership skills, continuous capacity to transform, global communication, global mindset, global network, rahmatan lil alamin. Berpikir tegas, cepat, tepat, dan besar. Kemampuan untuk senantiasa menciptakan perubahan ke arah yang positif dalam diri, dengan mindset hari ini harus lebih baik dari kemarin. Continuous improvement. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.